Shalom saudara, puji Tuhan, jumpa lagi di Renungan Gerbang Pemulihan. Kemarin saya sudah membagikan topik tentang miskin, dan itu baru sebagian ya saudara. Sekarang kita akan lanjutkan untuk penggalan berikutnya. Ayatnya terambil dari Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kemarin kita sudah membahas tentang orang kaya, kota yang kuat bagi orang kaya. Nah, kita sudah mendengar sedikit perenungan tentang orang kaya itu seperti apa, ya. Menjadi kaya tetapi miskin di hadapan Allah itu seperti apa? Intinya saudara, orang kaya yang rela melepas kekayaannya karena memang itu Tuhan yang mau, dialah yang empunya kerajaan Allah. Dia memang miskin ketika dia melepaskan hartanya, tetapi disitulah di titik itu bukti. Kenapa firman Tuhan katakan di Matius, mereka yang empunya kerajaan surga? Karena mereka dengan tindakannya membuktikan dirinya bahwa mereka itu warga kerajaan surga. Mereka tidak terikat dengan apapun yang di dunia ini, karena mereka sangat mengerti, sangat percaya bahwa seperti Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan di sini, bukan di dunia ini. Kerajaanku adalah di surga. Nah, hanya orang-orang yang berani melakukan hal seperti ini, dialah pengikut Kristus yang sejati. Dan layaklah orang-orang seperti ini disebut yang empunya kerajaan surga. Itu yang kemarin kita pelajari. Nah, kemudian kita masuk ke penggalan yang berikutnya di Amsal 10 ayat 15 yang B. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Sudah melarat, binasa. Nah, kenapa bisa? Yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Nah, saya mendapatkan sedikit pengertian kenapa orang melarat itu menjadi binasa. Karena di dalam kemelaratan, di dalam kemiskinan, itu orang terdesak oleh kebutuhan, saudara. Terdesak kebutuhan untuk makan, terdesak kebutuhan untuk hidup, biaya kehidupan sehari-hari. Kalau mereka punya anak, harus bayar uang sekolah dan lain sebagainya. Semua pembiayaan hidup itu membutuhkan uang. Dan ketika orang melarat, tertekan dengan kondisi, mereka cenderung melakukan hal-hal yang salah. Contoh, ada orang-orang yang terus bekerja dengan tidak benar, menipu, menggelapkan uang perusahaan. Kalau itu perempuan, mereka bisa menjual diri, mereka melacur. Sekarang internet itu bebas, saudara, ya. Ada channel-channel yang menjual seks lewat online. Penyimpangan itu banyak sekali. Nah, penyimpangan yang lain lagi, ketika orang ini melarat, dia butuh. Ada orang yang mengulurkan tangan, ya udah kita kerjasama. Ternyata orang melarat tidak bisa dipercaya. Uangnya bukannya dipertanggungjawabkan, malah dipakai, saudara. Kalau orang dunia mengatakan
itu kondisi normal karena dia butuh. Tetapi tidak normal bagi kerajaan surga. Sekecil apapun uang, kita harus pertanggungjawabkan, saudara. Karena orang yang setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kalau seandainya orang melarat atau miskin ini bisa memegang firman dengan sungguh-sungguh, maka mereka tidak akan menjadi binasa. Kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan itu tidak akan terjadi. Tuhan Yesus berjanji, Dia Raja di surga rela menjadi miskin, turun ke bumi supaya apa? Supaya kita menjadi kaya, saudara. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi kita megah. Seperti beberapa waktu lalu saya bagikan, megah di masa pandemi. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi manusia-manusia roh yang militan. Kita megah, kita kuat, kita memegang firman. Apapun yang terjadi, entah ketika kaya, entah ketika miskin, kita tetap pegang firman. Itu yang Tuhan mau, saudara. Sehingga kita miskin secara benar-benar miskin, tetapi kita empunya kerajaan Allah juga. Tidak masalah. Kita miskin di dunia kalau memang Tuhan yang kehendaki kita menjadi seperti itu. Kita tetap yang empunya kerajaan surga. Tetapi saya sangat percaya, ketika seseorang memegang firman dengan sungguh-sungguh, orang itu tidak akan pernah miskin terus. Karena saya pernah melewati masa-masa lembah, saudara. Saya akan sedikit bersaksi, ketika saya miskin, ketika saya melarat, listrik di rumah berapa kali mau dicabut. Saya benar-benar berusaha, Tuhan tolong, kasihani aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan setiap pagi bangun tidur saya selalu berkata, Tuhan aku percaya, Engkau memberi aku hidup hari ini, Engkau pasti memberi mujizat aku hari ini. Setiap hari, saudara. Setiap bangun pagi saya katakan, puji Tuhan, Engkau masih memberi nafas kepadaku Tuhan. Aku percaya hari ini akan ada mujizat. Terus menerus saya perkatakan, saudara. Saudara tahu, air pam di rumah itu nunggak sampai bertahun-tahun, saudara. Dan kenyataannya saya berani bersaksi menyaksikan apa yang benar. Itu tidak pernah dicabut pam. Listrik pun tidak pernah sampai diputus dan rumah mati lampu. Tidak pernah, walaupun nyaris. Tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan atau mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Anak-anak saya harus sekolah. Tuhan itu punya 1001 cara, saudara. Anak saya 4 bisa sekolah terus. Mereka sekolah terus. Mereka bisa beli buku. Bahkan ada anak saya yang tidak bisa beli buku, tapi dia bisa mengikuti pelajaran. Bahkan bisa ranking. Itulah Tuhan kita. Dan hari-hari ini ketika saya menoleh ke belakang, saya terharu dengan kebesaran Tuhan. Karena orang miskin, yang miskin secara benar-benar miskin secara materi, Tuhan angkat, saudara. Pelan tapi pasti, Tuhan bawa kami naik, terus berjalan naik. Kami mempunyai kaki rusa yang lincah dan kuat untuk berjejak di bukit-bukit. Kami terus berjalan. Dan kami bisa bersaksi hari ini,
Tuhan itu dahsyat. Oleh sebab itu saudara, sekiranya hari ini saudara kaya, cobalah selaraskan hidup saudara dengan firman. Terlebih kalau hari-hari ini saudara miskin, melarat, selaraskan hidupmu dengan firman. Karena pasti ada pertolongan. Tuhan kita tidak akan mengulur waktu untuk menolong kita. Pertolongannya selalu tepat saudara. Dia tidak pernah terlambat. Sekalipun kita selalu berpikir Tuhan kenapa lambat sekali, tetapi menurut hitung-hitungannya Tuhan, Dia selalu pas, tepat, tidak pernah terlambat. Karena kita seringkali tergesa-gesa. Sabar saudara, sabar, bertahan sampai akhir. Saya pun selalu memperhatikan hidup saya sendiri supaya saya terus berjalan di jalannya Tuhan. Kita tidak pernah mengerti, kadang-kadang dunia ini penuh dengan tipu daya. Kondisi di sekitar kita kadang mempengaruhi iman kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi tindakan kita. Tetapi saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri untuk selalu berpegang kepada firman. Karena firman itulah hidup. Firman itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu saudara, jangan takut. Selama masih ada waktu, masih ada pengharapan. Baik saudara sebagai orang kaya, lakukan yang terbaik. Dengan anugerah kekayaan yang Tuhan beri, lakukan yang terbaik. Inilah masa yang terhebat, yang terbaik untuk saudara berbuat banyak. Kekayaan itu anugerah, pemberian Tuhan. Dan jangan lupa, saudara pulang ke rumah Bapa tidak membawa apa-apa. Kekayaan itu untuk apa saudara? Itu untuk beraktivitas selama saudara di bumi. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu ini masa pandemi. Sekiranya ada di antara pendengar yang memiliki kekayaan, berbuatlah yang terbaik di hari-hari ini. Kita tidak akan pernah tahu hari esok ada apa. Lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu. Karena Allah kita itu kudus, Dia mau kita kudus. Karena Bapa kita sempurna, Dia ingin kita pun sempurna. Memberi yang terbaik, merelakan semuanya. Karena itulah yang merintangi kita untuk berlari kepada Bapa. Kadang-kadang kekayaan itu merintangi kita saudara. Menjadi kota yang kuat untuk kita. Bahkan kepada Tuhan saja kita gak bisa ketemu. Karena ada tembok tinggi, yaitu kekayaan kita. Buang itu saudara, lepaskan. Jangan seperti anak muda yang kaya di Alkitab. Tapi belajarlah untuk seperti Sakeus. Lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu. Bagi saudara yang benar-benar miskin melarat saat ini, jangan takut. Masih ada pengharapan. Masih ada hari depan yang penuh harapan. Berjuanglah paling tidak untuk keturunan kita. Tabur yang baik, lakukan yang baik, maka pasti kita akan menuai. Anak kita akan diberkati. Seperti Ishak diberkati Tuhan karena Abraham, maka kita pun sekiranya saudara pendengar adalah orang tua, lakukan yang terbaik seperti Abraham. Dengar-dengaran akan Tuhan, karena itu membuka jalan untuk anak-anak kita. Puji Tuhan, itu sudah saya sampaikan semua
Amsal 10 ayat 15, jadi ada orang kaya dan orang miskin. Dan intinya orang miskin itu mereka yang empunya kerajaan surga. Sekalipun saudara kaya, tetapi jadilah miskin di hadapan Allah. Sekalipun saudara miskin, jadilah kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Saya berharap menjadi berkat, kekuatan, dan harapan untuk kita semua. Terima kasih saudara yang setia mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.